Udah dong, nggak usah dipikirin terus. Sebentar lagi nyokap lu juga sembuh. Sembuh apaan, Mon? Kemarin baru masuk rumah sakit. Sekarang malah masuk ruang ICU. Itu namanya peningkatan dong. Peningkatan apaan, Mon? Itu namanya makin parah, Oon. Maksud gue, perawatannya jadi ditingkatkan. Sabar apa? Banyak doa. Udah kita sarapan. Kalau lu nggak sarapan, nanti lu sakit, malah nambah yang masuk rumah sakit. Makin repot aja gue. Lu kali yang repotin. Gua. Dol, lu mau makan apa main kentongan sih, Dol? Ini piring, Mon, bukan kentongan. Salah dikit aja marah. Udah sarapan? Mon, nyokap gue tuh sakit bukan karena gak sarapan pagi, tapi karena sakit demam berdarah. Ya, lu kok nyolotnya sama gue sih? Emang gara-gara gue apa? Kan gara-gara nyamuk. Lu salahin sana nyamuk. Entuh. Lu kan temennya nyamuk. Lu bukan nyari solusi, malah menghina gue. Bikin hilang selera makan gue aja. Bilang selera makan, tapi ayam diembat juga. Dol, ini lain. Ini namanya paha ayam. Yang nama semua paha itu gue doyan. Apalagi paha ayam. Pantes, patung di taman pahanya tinggal besinya doang. Wah, musim hujan begini, orang-orang pada kena demam berdarah nih. Gawat nih. Gua harus laporin Pak RT, biar pada waspada. Waspadalah. Apa-apaan sih lo, Mon? Tadi lu bilang waspada. Buktinya lu sendiri nggak waspada. Lagian lagu-laguan lu, Klis, baca koran kayak anggota DPR aja. Paling juga yang lu lihat hari ini buntut keluar berapa ya? Emang yang keluar berapa, Mon? Kalau nggak salah ular 32. Ah, judi dilarang, Mon. Lu nanya. Bukannya gitu, Mon. Gua lagi baca koran tentang berita demam berdarah, Mon. Telat lo, Klis. Di komplek kita ini udah ada korbannya. Siapa, Mon? Tuh, mamanya Abdul sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Tumben ke rumah sakit. Biasanya shopping ke mall, Mon. Pala lo jajaran genjang shopping ke mall. Orang lagi di rumah sakit, keren belanja. Mamanya Abdul itu dirawat karena penyakit demam berdarah, Klis. Oh, kenapa lu nggak ngomong dari tadi sih, Mon? Dari tadi gua ngomong. Emangnya dari tadi gua gonggong apa? Permisi, Pak. Boleh saya memberikan penyuluhan? Wah, boleh, Mbak. Boleh, silakan. Wah, pas nih penyuluhan tentang KB nih, Mon. Gue seneng nih, Mon. Ayo, Mbak, silakan, Mbak. Bukan, Pak. Tapi penyuluhan tentang penanggulangan demam berdarah. So tahu sih lo, Klis. Penyuluhan KB. Emang lu tahu KB? Tahu. Kumpul bocah. Begini, Pak. Jadi, untuk mencegah nyamuk berkembang biak, kita harus selalu membersihkan wadah-wadah air secara rutin dan mengubur semua barang-barang bekas seperti kaleng, botol-botol, plastik, dan lain-lainnya. Kalau si Muklis dikubur, kira-kira bisa mengurangi perkembangbiakan nyamuk demam berdarah nggak, Mbak? Tega lo, Mon. Gue masih hidup. Masa mau dikubur? Mendingan lu aja, Mon. Sorry, Klis, canda. Gitu aja dimasukin usus. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bener juga, Klis. Kata Mbak yang tadi, semua barang-barang yang jadi sarang nyamuk dalam rumah kita harus dibersihkan. Iya, Mon. Kalau perlu, bak mandi lu tuh dikosongin, Mon. Biar nggak jadi sarang nyamuk. Enak aja lo. Terus gua mandinya gimana dong? Masa nggak ada air sih? Ya tayamum. Kayak orang yang di gurun pasir. Emang gua onta?
Waduh, Mon. Lu bawa kemari semua, Mon. Lagian juga botol air minum pada kosong. Gua mau minum pakai apa, Mon? Sementara lu minum pakai daun pisang dulu, Dol. Mon, gua tuh mau minum, bukan mau bikin lontong. Lu nggak tahu, Dol. Gelas-gelas sama botol-botol itu gue simpen, Dol. Mau gue kubur ntar di tanah. Wah, lu berdua tuh gila kali ya. Masa gelas sama botol mau dikubur sih? Lu tau gak sih, Dol? Botol-botol sama gelas itu tempat sarang nyamuk. Nyokap lu sakit demam berdarah kan gara-gara nyamuk. Bener, Dol. Kata Mbak penyuluhan itu, kalau barang-barang yang menjadi sarang nyamuk, itu harus dikubur, Dol. Seperti kaleng, botol-botol, gelas. Mon, mobilan waktu kecil lu nggak dikubur juga, Mon? Enak aja lo. Itu kan kenang-kenangan gue salah satunya, Klis. Masa mau dikubur juga? Gigi lotek. Itu kan gelas buat gua minum. Lagian botol-botol di kulkas mana mungkin jadi sarang nyamuk. Ada juga jadi sarang orang gila, kayak lu pada. Hah? Lu kenapa ya, Klis? Jadi sewot gitu. Iya ya, Mon. Gue juga nggak tahu. Kayaknya dia kena demam berdarah tuh, Mon. Oh iya ya. Jangan-jangan itu tanda-tanda orang kena demam berdarah, Klis. Makanya kelakuannya jadi aneh gitu. Yuk, kita kubur. Klis. Gue sebel sama si Abdol. Sekarang dia jadi sensi. Hah? Abdol gembrot gitu lu bilang seksi, Mon. Ya elah, Klis. Gue tuh bilang sensi. Sensitif. Bukannya seksi. Kalau seksi jadi sensitif dong. Loh, Mon, gitu aja pakai teriak. Gue juga denger, Mon. Sensi kan. Emangnya gue ngomong seksi apa? Yang bego gue atau lo yang budek ya, Klis? Iya, Mon. Gua kali yang bego, Mon. Tapi lu yang budak, Mon. Orang bego sama orang budak lagi ngobrol. Kayak rebutan lagi. Semua orang juga tahu kalau lo berdua tuh idem. Maksud lo, kulit gua idem, Plak. Klis, plesetan tuh udah nggak muksin. Ideman juga kulit lu, Plak. Lu kan tukang ojek. Tiap hari dijemur terus kayak cucian basah. Maksud gue idem, bukan item, Oon. Idem itu artinya bedu. Bedu kan pelawak, Plak. Kok dibawa-bawa sih? Maksud gue bedu itu lo berdua sama-sama Oon. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa ya, Mbak? Saya petugas dari puskesmas. Aduh, Mbak, maaf. Saya udah diimunisasi dari kecil. Temuan aja ya, Mbak. Maaf, saya bukan petugas posyandu yang melayani imunisasi. Saya petugas penyuluhan demam berdarah. Oh, gitu. Ngomong dong dari tadi. Saya kira mau suntik imunisasi. Maaf, Mbak. Soalnya saya takut disuntik. Tapi kalau soal suntik menyuntik saya juga bisa. Terus bisa aja. Saya mau menghimbau kepada seluruh warga untuk melakukan 3M. 3M. Banyak amat, Mbak. Saya juga lagi butuh biaya perawatan ibu saya, Mbak. Banyak apanya? Itu tadi 3M, 3 miliar kan? Bukan itu, Mas. 3M itu 1. Membersihkan 2. Menguras 3. Mengubur. Waduh, Mbak. Siapa yang meninggal udah main kubur aja. Mbak, masih ingat sama saya kan? Mas yang ketemu saya tadi kan? Iya. Bisa saya lanjutkan? Oh, boleh. Silakan, Mbak, silakan. Nggak usah peduliin dia. Jadi, yang dikubur itu barang-barang bekas, seperti kaleng bekas, botol bekas, pokoknya semua yang bisa menjadikan sarang nyamuk, seperti barang-barang bekas semua dan yang tidak berguna. Oh, gitu. Kalau teman bekas dan nggak berguna, bisa dikubur juga nggak, Mbak? Maksud siapa, Dol? Gue gitu? Lu merasa bekas nggak? Ya enggak. Merasa berguna nggak? Kadang-kadang.
setengah berguna, setengah enggak. Ya, berarti kuburnya juga setengah juga. Maksud lo? Setengah badan dikubur, setengah badan kagak. Nanti gue dipatok ayam dong dikubur gini. Udah nasib lu, Mon, begitu. Kalau nggak dipatok ayam, disamber geledek. Ya udah Mas, besok kami akan mengadakan fogging ke rumah warga sekaligus membasmi jentik nyamuk. Wah, Mbak, kalau di rumah saya ini, jangankan jentik nyamuk, bapak moyangnya nyamuk juga ada, Mbak. Kenapa sih, Dol? Gua terus yang disindir. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kenapa lu, Mon? Badan lu menggigil begitu kayak habis naik bajai. Bukan habis naik bajai, Dol. Tapi naik beca. Kok badan gue jadi menggigil gini ya? Kayak kurang setrum. Apa hubungannya naik beca sama badan lu yang menggigil? Nah, lo tadi malah bilang habis naik bajai. Oh iya ya. Wah, Mon, menurut petugas puskesmas, ciri-ciri orang kena demam berdarah tuh kayak gini, Mon. Badan panas, gigi gede, gigi keluar, mulut lebar, badan menggigil. Kenapa lo nggak bunuh aja gue sekalian, Dol? Ya pasti, Mon, badannya menggigil kayak gini, Mon. Nyokap gue juga awalnya begitu, Mon. Tapi kayaknya lebih parah lu dah, Mon. Lu jangan nakut-nakutin gue dong, Dol. Gue kan nggak mau dikubur. Mon, siapa nakut-nakutin? Lagian juga orang mati mah harus dikubur. Emangnya lu mau orang semuanya kebauan? Lu belum mati aja udah bau. Lu kok malah nyumpahin gue mati gitu sih, Dol? Siapa yang nyumpain? Kan lu mau dikubur tadi. Udah tenang aja, Mon. Besok juga rumah kita nih mau disemprot, mau di fogging. Fogging? Apaan tuh, Dol? Masa fogging itu udah tahu, diasepin. Usir nyamuk-nyamuknya, jentik-jentiknya, biar dibasmi semuanya, mati. Diasepin? Diasepin aja pakai manggil orang puskesmas. Bakar aja rumahnya, Dol. Jadi nyamuknya bisa hilang. Bukan cuma diasepin. Nyamuk kok diusir. Nyamuk tuh dibasmi, Dol. Iya, lu juga sekalian diusir, dibasmi. Kasih tahu malah ngeselin lu, Mon. Segala rumah mau dibakar. Ntar mari-marinya lu gua bakar juga nih. Tapi besok lu dirawat ya. Iya, Satu kamar sama nyokap lu ya, Dol. boleh. Bener boleh. Iya. Bilang itu nggak denger apa lu? Nyokap gua di kamar Pip. Terus gue di mana? Ya lu di kamar mandi lah. Emangnya gue kecoa apa? Pikir aja sendiri. Selamat siang, Mbak. Siang? Wah, jadi juga nih fogging warga sini. Iya Mas. Kalau gitu, biar saya kawal ya, Mbak. Biar situasi aman dan terkendali. Oh boleh Mas. Ya, mari, Mbak. Dol, jadi gak sih gue dirawat? Jadi, Mon. Tapi lu dirawatnya di Cimande. Hah? Emangnya gue jatuh dari pohon, patah tulang? Gue kan kena demam berdarah, Dol. Sentimen banget sih lo. Ya, Mon, cuma bercanda aja sih itu marahnya. Iya, lo bercandanya keterlaluan sih. Dol, demam berdarah obatnya apaan sih? Demam berdarah ya? Mon, penyakit demam berdarah itu kan asalnya dari nyamuk. Kayaknya obatnya lu harus minum racun serangga deh, Mon. Oh iya ya, obat racun serangga. Hah? Keterlaluan lo, Dol ya? Lu mau bunuh gue lo, Dol? Mendingan gue ngerem di kamar ketahuan. Daripada deket lo, jadi tambah sekarat gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Mas, rumah ini akan di fogging. Apa Mas bisa keluar sebentar? Oh, sangat bisa, Mbak. Dengan kedua tangan terbuka, silakan. Tapi ingat ya, Mbak, semuanya jangan ada yang ketinggalan. Kamar-kamar juga harus disemprot, ya? Iya Mas. Dol, kata Mbak ini,
kalau rumah lu udah di jogging, pasti aman dari nyamuk, Dol. Dan kita terbebas dari penyakit demam berdarah, Dol. Klis, oon lu kagak hilang-hilang sih. Sama kayak si Temon, bukan jogging. Emangnya lu mau lari pagi, tapi fogging, diasepin. Wah, muka lu juga Klis, kayaknya perlu diasepin tuh, biar kuman-kumannya pada hilang, rontok. Wah, sebentar lagi nyamuknya pasti kabur, Dol. Klis, bukan hanya kabur, pasti semuanya pada koit. Apa-apaan sih, Dor? Gila lo. Udah tahu gue lagi tidur, bukan dibangunin kek, malah diasapin. Emang gue nyamuk? Loh, kok ada orang di dalam? Maaf mbak, saya lupa ngasih tahu. Tapi Mon, penyakit demam berdarah lu udah sembuh kan? Iya, penyakit demam berdarah gue sembuh. Tapi TBC sama asma gue kambuh, Dol. Udah, lu tidur aja di sini. Tak TBC lu nular lagi ke kita. Tidur lah. Ayo, Mat, tidur. Tidur. Mat. Tangannya begini dong, tangannya begini. Dol! Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Oh, ada yang bisa saya bantu? Ibu klien di sini? Apa kau bilang? Mentang-mentang badanku segede gini, kau bilang aku kalian? Ibu mau ketemu dengan siapa? Ada urusan apa ya? Saud! Maaf ya, be polite, yang sopan. Ibu tahu, Pak Saud itu bos loh di sini. Saud! Oh, Mak, sudah datang rupanya. Kenapa nggak kasih tahu aku dulu, Mak? Ada? Ada apa, Bu Fitri? Udah tahu belum, omanya bos? Alah, palingan beda-beda tipis sama mama saya. Beda tipis. Kalau mamanya Pak Abdel, tipis. Kalau omaknya bos, tebel. Tapi baik kan? Baik sih. Baik. Kalau sakit nggak bakalan kesini. Nggak nyangka ya, Bu Fitri. Bercandanya jadul juga. Itu lebih bos daripada bos lo. Big boss dong. Boss of the boss. Saya jadi penasaran, kayak gimana sih omanya si bos? Kalau masalah emak-emak, Bu Fitri, saya jagonya. Model emak yang kayak gimana? Udah saya jinekin. Mau yang galak kayak emaknya Sudin, lepek-lepek sama saya. Kemarin nih, udah 15 emak-emak kelepek-kelepek. Saya gecek-gecek, saya tenet, saya tindis. Kau siapa? Bu, kalau mau ke pasar, nunggu ojeknya jangan di sini, di depan, nggak ada ojek lewat. Aku tanya, kau siapa? Saya Abdel, orang kepercayaannya bos. Bah, sejak kapan dia percaya sama kambing macam ini? Sejak nggak ada orang percaya sama dia, Bu. Ah, pasti kau yang bernama Bedil kan? Sekarang kau
Dan kalian semua ikut aku ke ruangan bos. Ayo. Itu emaknya bos. Ayo kalian masuk semua. Masuk cepat. Mak, kenapa pula Emak membawa mereka semua ke sini? Aku kan tidak memanggil mereka. Tenang dululah kau, Saud. Jangan takut. Aku nih cuman kepingin akrab lah sama klien. Iya, Mak. Tapi mereka ini karyawanku, bukannya klien. Minggir dulu lah. Aku mau duduk situ. Kau Bedil, duduk sini. Saya? Ya, duduk. Kau, siapa nama kau? My name is Gendon. Menem duduk juga, Menem. Oke, alright. Kau perempuan, siapa nama kau? Fitri. Fitri. Sini, berdiri di samping aku sini. Kita main catur dulu. Aku, Mak. Sudah lama aku gak setrap kau. Berdiri saja kau di situ. Jalan. Ini maaf ya Oma, saya mau makan kudanya. Curang kali kau. Kalau main catur semacam ini, kalau tidak ada kopi, kurang enak rasanya. Betul. Betul. Saud, ambil kopi buat Mama. Aduh, Mak. Kenapa mesti aku, Mak? Biar lebih jelas hierarkinya. Kalau kau bos, aku tentu bosnya bos. Betul? Ut, saya kental satu. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bete gue. Tumben lu Ki, malam minggu ngapel cuman sebentar doang. Kok lu diem sih? Lagi sakit gigi ya? Gue bukan sakit gigi, tapi sakit hati. Oh, sakit hati. Kirain sakit jiwa. Lu gimana deh? Gak tahu orang patah hati apa? Alhamdulillah. Gimana sih? Gue lagi patah hati, lu malah alhamdulillah. Lu senang gue patah hati? Bukan gitu, Ki. Makanya jadi orang jangan sok ganteng. Itu artinya lu sama gue lebih gantengan gue. Buktinya gue nggak pernah diputusin cewek. Ya jelas aja lo nggak pernah diputusin cewek. Lo belum pernah pacaran. Tadi lu bilang apa, Ki? Lo nggak laku-laku. Oh iya ya. Kok Muklis berubah jadi cewek? Wah, jangan-jangan Muklis operasi kelamin nih.
Muklis, 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 Muklis. Saya bukan Muklis, Mas. Masa sih saya Muklis? Nama saya Ajeng, Mas. Oh, baca. Kirain Muklis. Kenalin deh. Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini. Pasti Mbak Ajeng lagi ada masalah, ya kan? Kelihatan tuh, mukanya sedih. Panggil aja, Mas. Saya Ajeng. Mas Udin kok tahu aja sih saya lagi ada masalah? Pasti masalah sama cowoknya kan? Loh, kok Mas tahu? Pasti Mas ini anaknya paranormal ya? Ya, itulah Mbak Ajeng. Bapak Mas Udin, Ki Joko Oor. Oh, iya nih Mas. Saya itu emang lagi ada masalah Mas sama pacar saya. Pacar saya tuh Mas, nyebelin banget. Udah gitu, suka ngatur, egois. Pacarnya banyak banget. Jadi deh kita putus aja Mas. Wah, syukurlah kalau Ajeng udah putus sama pacarnya. Berarti Mas Udin bisa dong jadi cowoknya Ajeng. Mas Udin ini orangnya setia. Di mana aja. Emangnya Mas Udin mau jadi pacar Ajeng? Ya mau lah. Mas Udin sekarang jomblo loh. Ya udah Mas, kalau begitu kita jadian aja yuk. Lumayan buat nemani Ajeng ke pasar. Din, ngapain lu pacaran di pos gua? Ya, kalau pacaran kayak gitu mah 20 kali gua juga bisa. Jajan dong, jajan. Sorry, Klis. Itu trik kuno. Kita di sini bukan bicara masalah materi, bukan jajan-jajan, tapi dari hati ke hati. Din, nyah lu dari pos gua. Cepet. Lu apaan sih, Klis? Terserah gue dong. Lagian pacaran di sini kan gratis. Enak aja gratis. 1 jamnya 20.000, Din. Mahal amat, Klis. Itu namanya punglis. Hah? Punglis apaan, Din? Pungutan muklis. Udah deh, Ajeng. Mendingan kita pacarannya pindah dari sini. Tuh, ada satpam imitasi. Gua heran. Si Udin kan jelek. Kok bisa dapetin cewek cakep ya? Oh, apa dia mau ngelamar kerja jadi tukang kebun kali di tempat cewek itu? Hah, bodo amat lah. Pusing kalau mikirin si Udin. Dan gua tidur. Ternyata cewek sama aja. Egois, mau menang sendiri, mau ngatur, tapi nggak mau diatur. Matre, pengeretan lagi. Waalaikumsalam. Mbak Fitri, tumben Mbak. Kebetulan aja lewat. Oh, Tapi sebenarnya ada perlu sih. Tapi nggak usah deh. Kelihatannya kamu bete. enggak kok Mbak, nggak bete. Mbak Fitri ada perlu sama Zaki atau sama Udin? Ya sama Zaki lah, masa sama Mas Udin. Begini, pulang sekolah rencananya Raka pengen ngajak jalan. Maunya sama kamu lagi. Tapi mendingan gak usah deh, kamu lagi bete. Enggak apa-apa kok Mbak. Justru kebetulan buat obat bete. Oh really? Iya. Terus kapan kita jalan? Sekarang? Yuk. Yuk. Bentar Mbak. Oke. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Kayaknya Mas Udin itu cowok yang Ajeng cari selama ini deh. Masa sih? Wah,
Berarti Mas Udin ganteng ya? Bener dong kata orang-orang di komplek ini. Kalau Mas Udin itu cowok paling ganteng sekomplek ini. Memangnya yang bilang Mas Udin tuh ganteng siapa, Mas? Tadi Ajeng bilangnya apa? Emang sih, Mas Udin itu cowok dambaan Ajeng. Tapi kalau soal wajah sih pas-pasan. Dibilang ganteng kagak. Jelek juga kagak. Terus apa dong kalau gitu? Serem. Wah, tuh, tah. Seperti kalian itu pasangan yang bahagia. Oh, Pak RT bisa aja. Ideal gimana Pak RT? Ya, seperti pasangan Beauty and Tebet. Beach. Oh, makasih Pak RT. Iya, iya. Loh, itu kan cowoknya mukanya kayak harimau. Serem. Bukan? Bener kan? Kapan kalian menikah? Tapi Pak, kayaknya nggak jadi deh. Soalnya kan saya baru kenal Mas Udin. Lagi pula, saya kan belum tahu isi kantong dari Mas Udin. Kalau isi kantong si Udin saya tahu, Dek. Jangan khawatir, isinya penuh. Wah, isinya itu duit semua ya, Pak? Batah deh, tah. Isinya pasir. Onta bajakan kemana ya? Jangan-jangan di gondol kolong wewe. Nyari deh. Waalaikumsalam. Loh, Pak Fitri, Jaki, kalian dari mana? Habis jalan-jalan. Jalan-jalan kok nggak ngajak Mas Udin sih Mbak Fitri? Tadinya sih mau ngajak Mas Udin, tapi karena nggak ada, Jeki aja yang diajak. Lumayan, Din. Makan di restoran gratis, main bom-bom kar sepuasnya, terus makan es krim kesukaan lu. Terus, cerita terus, biar gue ngiri kan? Dasar lu sentimen sama gue. Ngambek. Nih. Buat Om Udin. Nih. Sok, kita belanja lagi ya, Mas? Kok belanja lagi sih? Belanja apa lagi? Mas, kan Ajeng belum beli parfum. Terus belum beli yang lain-lain deh, pokoknya banyak. Ya. Tapi kan uang Mas Udin udah... Tuh kan. Mas Udin udah gak sayang lagi ya sama Ajeng. Ya kan, aku. Iya, sayang kok. Sayang banget. Ya udah deh, besok kita belanja lagi. Mas Udin. Yuk, Mas. Duduk dulu ya. Bang, baksonya setengah porsi, 2 mangkok, ya. Loh, Mas. Kok cuma setengah porsi sih? Kan kurang. Terus, kalau Ajeng lapar lagi, gimana, Mas? Abang tukang bakso, saya pesan 1 porsi, 5 mangkok, makan di sini ya. Dan 15 mangkok dibungkus, Mas. Buruan, Mas. Makan kok kayak kuda lumping, nggak kenyang-kenyang. Bang, semuanya berapa? 275.000. Nih, Bang. Lah, kok seceng? Udah habis, Bang. Tinggal segitu. Kalau nggak gablek duit, ngomong. Terus sekarang gini,
Baju sama celana lu copot. Sekarang, Bang. Sekarang. Kayaknya ada yang kurang ya, Ki. Oh iya, Mas Udin. Mana kok tumben gak ada? Udin lagi ngapel Mbak Fitri. Katanya sih udah dapet cewek. Bagus dong, ada kemajuan. Tahu beneran apa enggak? Baru aja 3 hari pacaran, celengannya Udin udah pada jebol. Buat traktir ceweknya. Jangan-jangan bentar lagi rumah ini juga dijual lagi ya? Nggak nutup kemungkinan tuh Mbak Fitri. Betul. Din, lo kenapa Din? Lo habis dirampok? Abis mandi lupa pakai baju ya? Bukan Mbak Fitri. Tapi celana sama baju Mas Udin disita sama tukang bakso. Tadi Mas Udin nggak punya duit buat bayar bakso. Oh my god. Terus ceweknya mana? Tuh, ada di luar. Sayang, sayang. Sini bentar deh. Nih, kenalin Mbak Fitri, ceweknya Mas Udin. Halo. Iya, Mbak. Ajeng. Jaki? Loh, Ki, lu kok kenal sama cewek gue sih? Ya iyalah gue kenal. Dia kan mantan gue yang waktu itu gue putusin. Berarti dia dulu cewek lu dong. Cinta segitiga dong. Oh, saya tahu. Kalian berdua sengaja kan sekongkol? Hah? Mas Udin dan Jaki sengaja kan mau nyakiti hati Ajeng lagi? Iya kan? Sekarang ini aja, Mas. Pokoknya mulai detik ini juga kita putus. Sini, nontonnya. Sini. Baksonya? Sini. Makasih ya. Ya, kok diputusin sih? Gue jomblo lagi dong. Apes, apes. Itu namanya abis manis sepah dilempar.